Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan momen gaya ya, fisika SMA kelas 11. Jika panjang batang AC sebesar 4 meter dengan poros di titik A, berapa besarnya momen gaya di titik A? Coba perhatikan baik-baik gambarnya ya. Jadi di sini ada batang AC. Kemudian katanya di ujung A sini dijadikan poros. Ya, Dek ya. Di poros itu ibaratnya dipaku di tembok. Nah, gitu aja ya biar mudah untuk membayangkan. Kemudian di sini ada dua gaya yang bekerja, ya kan? F1 bekerja di titik C, di ujung C sini, arahnya membentuk sudut 60 derajat. Kemudian ada juga F2 ya, arahnya membentuk sudut 60 derajat juga. Satunya serong ke bawah, satunya serong ke atas. Yang ditanyakan itu adalah momen gaya. Nah, momen gaya kata lainnya adalah torsi. Itu rumusnya adalah R kali F kali sin theta. Apa itu R? R itu adalah jarak gaya ke poros, ya. Kemudian F itu gaya, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F, ya. Kemudian yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Jadi selain punya nilai, punya besar, momen gaya itu juga punya arah. Jadi kalau momen gaya itu kan fungsinya menyebabkan sebuah benda itu berputar. Nah, arah putaran dari sebuah benda bisa searah jarum jam seperti ini ya. Bisa juga berlawanan dengan jarum jam. Nah, sesuai kesepakatan ya, kalau ada momen gaya menyebabkan benda berputar searah jarum jam, maka nanti tandanya adalah plus. Ya, sebaliknya kalau menyebabkan arah perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam, maka nanti tandanya adalah minus. Jelas ya? Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Nah, karena di sini ada F1 dan F2, berarti nanti F1 itu akan menghasilkan torsi 1. Begitu ya. Kemudian F2 ini akan menghasilkan torsi 2. Ingat, porosnya di titik A. Maka nanti dengan adanya F1 itu akan cenderung menyebabkan batang AC itu berputar searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Jelas ya? Nah, karena searah dengan jarum jam, sesuai dengan kesepakatan tanda, berarti nanti torsi 1 tandanya adalah plus. Jelas ya? Nah, sebaliknya kalau kita lihat ya, F2 ini akan cenderung menyebabkan batang AC berputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan ya. Karena berlawanan dengan jarum jam, berarti nanti tanda dari torsi 2 itu adalah minus. Bisa dipahami ya? Oke, karena yang ditanyakan itu adalah momen gaya total, ya kan? Berarti ya langsung saja torsi di titik A, ya, torsi dengan poros di titik A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Oke, sekarang kita masukkan tandanya. Untuk torsi 1 tandanya plus, berarti tidak usah kita tuliskan di sini ya. Rumusnya adalah R1 kali F1 kali sin theta 1. Kan begitu ya. Berapa R1-nya? F1 ada di titik C, porosnya di titik A, berarti R1 itu sama dengan panjang batang AC. Nah, panjang batang AC 4 meter, ya sudah berarti di sini 4 kali F1 kali 20 kali sin 60 derajat, ya. Jadi theta itu adalah sudut yang terbentuk antara F1 dengan R1, ya. Selanjutnya torsi 2 tandanya minus. Nah, kita tuliskan di sini ya. Kalau plus ketemu minus kan berarti jadi minus. Nah, rumusnya berarti R2 kali F2 kali sin theta 2. Nah, berapa R2-nya? R2-nya itu berarti AB, ya kan? Nah, karena AB itu separuhnya AC, ya sudah berarti kalau AC itu 4 meter, maka AB itu sama dengan 2 meter. Ya, berarti di sini 2 kali 12, ya kan, kali sin 60 derajat. Nah, ini sudutnya. Nah, tinggal kita rapikan aja ya, tinggal kita sederhanakan. Sin 60 itu setengah akar 3, ya kan. Setengah akar 3 kali 80 sama dengan berapa? 40 akar 3. 2 kali 12, 24, ya kan. 24 kali setengah akar 3 sama dengan berapa? 12 akar 3. 40 akar 3 dikurang 12 akar 3 berapa coba? Kalau 40 dikurangi 12 itu kan sama dengan 28.
ya toh. Berarti 40 akar 3 dikurang 12 akar 3 ya sama dengan 28 akar 3, nanti satuannya adalah Newton meter. Nah, jadi kalau ditanya berapa besar momen gaya di titik A, jawabannya adalah 28 akar 3 Newton meter. Nah, kalau ditanya kemana arah momen gaya di titik A, coba kemana? Nah, ingat perjanjian tandanya ya kan, kalau plus itu berarti searah jarum jam. Kalau minus berlawanan dengan jarum jam. Ini kan tandanya plus. Berarti nanti torsi di A ya kan menyebabkan batang AC itu cenderung berputar searah jarum jam. Nah, ini jika ditanyakan arahnya. Jelas ya? Jadi besarnya 28 akar 3 Newton meter, kemudian arahnya adalah searah dengan jarum jam. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian klik like ya. Lalu di-share di media sosial kalian. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Oke ya, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Selamat belajar dan tentunya tetap semangat.